Mm-mm. Di desa Sugiwaras di Saradan. Oke. Di sini saya mengambil kesimpulan. Jadi sebenarnya kemarin di apa ya, di perpustakaan kemarin kami belum mengambil banyak kesimpulan, belum apa ya, Belum sempat ya. dalamnya kita belum kaji terlalu dalam. Mm-mm. Ya, karena kemarin katanya kita hanya mau mempelajari gurunya saja, tetapi saya mencoba untuk mencari ini di referensi yang lain. Iya, ya. Oke. Nah, kemudian ini peneliti penelitian kuantitatif. Kuanti? Seperti ini, sampelnya ada 49 responden, sampling menggunakan purposive sampling, kemudian pengumpulan data menggunakan kuesioner, kemudian analisis data menggunakan skor. Hasil penelitian didapatkan sebesar 28 responden berperan positif. Oke. Kemudian hampir setengah dari 21 responden Oke Bu, mohon maaf saya potong. Ini penelitiannya tentang peran orang tua terhadap perkembangan bahasa ya. Halo Bu. ya. Ini tentang peran orang tua terhadap perkembangan bahasa. Artinya mereka dalam usia ini Ya. seorang ibu masih apa ya, belum terlalu banyak memberikan, mungkin karena wawasan orang tua yang masih bagaimana konsep apa ya, memberikannya kepada si anak. Ya. Oke. Serta hanya sampai di situ Pak. Ya. Oke. Makasih Bu. Karena kami memang keterbatasan, kemarin kami membahasnya hanya Ya. Nggak apa. Terima kasih Pak, mohon maaf. Ya. Ini suara saya udah bisa dengar belum teman-teman? Suara saya udah bisa dengar belum teman-teman? Sudah. Oke. Saya beri feedback ke Bu Aslifa tentang tema. Sebenarnya saya belum masuk ke nanti milih kuanti atau kuali, tapi Bu Aslifa sudah sangat kemajuan sekali, sudah sampai sana, dan ya saya senang sekali. Jadi teman-teman sudah paham bahwa setelah memilih topik, dapat judul, kemudian menentukan paradigma penelitian yang akan dilakukan sampai ke situ. Saya akan beri feedback ke temanya dulu. Jadi peran orang tua terhadap perkembangan bahasa toddler. Ya oke sih, dari segi bagaimana dia bisa teliti ini bisa. Dari segi judul oke, nggak apa-apa. Cuman Bu Asrifah bisa mengembangkan tentang keunikan dari peran orang tua seperti apa yang dapat menstimulasi perkembangan bahasa. Kan banyak sekali peran orang tua. Contoh, peran orang tua kan ada dari pola didiknya, ada otoriter, otoritatif, dan demokratis. Contoh seperti itu bisa dimasukkan ke sana. Toh nantinya ibu-ibu, Ibu Aslifa bisa mengembangkan lebih mendalam penelitian ini ketika ibu memiliki keunikan dalam tema penelitian yang diambil. Tapi oke. Bagus Bu, terima kasih banyak. Ada satu lagi yang mau men-sharekan, monggo. Ada yang mau secara sukarela men-sharekan informasinya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin boleh dimatikan mikrofonnya terlebih dahulu semuanya teman-teman. Nanti kalau pas di tengah-tengah saya menjelaskan pengen bertanya, silakan dinyalakan.
Ini ada Butulus dan Squina Sairain. Mohon dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, saya mulai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana merumuskan masalah dalam penelitian. Kalau kemarin kita kan sudah belajar latar belakang, terus kemudian kita sudah menentukan tema penelitian. Kita sebenarnya udah jauh sekali, kita udah sampai bab 1 dan mau selesai bab 1-nya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sedikit saja, nanti mungkin tidak begitu banyak karena ini harus dijelaskan secara detail, dan kalau banyak-banyak nanti pastinya teman-teman akan banyak sekali informasi yang harus diambilnya. Kita lihat yang mau showing. Oke, nah ini teman-teman yang akan kalian lakukan ketika membuat skripsi, atau mungkin ketika menyusun sebuah penelitian, karena ini tidak hanya berlaku untuk skripsi saja ya. Pertama, teman-teman menyusun rumusan masalah. Ini bab 1. Ini prosesnya, ini di bab 1. Ini biasanya di bab 1 ya, saya beri keterangan di bawahnya biar mudah. Ini biasanya di bab 1, landasan teori ini bab 2. Perumusan hipotesis ini kalau dalam penelitian kuantitatif ini bab 1 juga atau bab 3 boleh, tergantung. Bab 4, itu bab 5. Nah, bab-bab ini tergantung dari format penulisan. Kalau kemarin saya bilang skripsi, tesis, disertasi itu hanyalah format pelaporan, dan dalam kondisi sekarang teman-teman bisa kayak seperti yang saya tahu Unisa, kemudian yang paling dekat UM Surabaya itu sudah meniadakan skripsi, bukan meniadakan sih, mengekuivalensikan. Jadi menganggap jika tidak bisa melakukan proses penelitian dalam skripsi atau tidak bisa melaporkan, bisa diganti dengan tugas lain, menulis jurnal, membuat haki atau hak kekayaan intelektual. Itu juga sudah bisa lulus teman-teman. Tapi saya kira nanti jika itu dilakukan, misalkan ya, tahapan ini tetap bisa kalian gunakan dalam pencarian data. Karena meskipun menulis jurnal, teman-teman tetap harus meneliti. Kalau bedanya, kalau jurnal mungkin nggak banyak ya, mungkin sampai maksimal 20 sampai 25 lembar. Itu bedanya dari segi kuantitasnya. Kalau dari isinya saya kira sama aja, teman-teman tetap harus merumuskan masalah, membuat asesmen teori, membuat hipotesis atau dalam kuantitatif, kemudian membuat pengumpulan data dan menganalisisnya, tetap dalam jurnal seperti itu. Oke, ini oh ya, sorry, saya slide-kan. Langsung ngomong aja, karena ini kalau saya slide saya nggak bisa lihat chatnya. Oke, udah bisa semua teman-teman? Udah besar semua ya? Oke. Bisa Pak, bisa. Oke, sip. Saya lanjutkan. Nah, saya kemarin sudah menjelaskan tentang sumber masalah, atau dalam artian di sini sumber masalah bukan berarti yang kerok ya, tapi apa yang akan teman-teman teliti
teman-teman fokuskan, teman-teman ingin cari tahu kebenaran dan pemecahan masalahnya. Yang pertama adalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, ini yang sering terjadi. Teman-teman pengennya seperti ini, tetapi dalam kenyataan ternyata tidak sama. Teman-teman ingin pecahkan. Pertama itu. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Jadi yang sudah direncanakan baik-baik ternyata tidak berjalan dengan lancar. Ini sering terjadi. Kemudian yang ketiga ada pengaduan. Ini mungkin dari orang tua murid tentang ada masalah dalam kelas, anaknya mungkin bertingkah atau bertumbuh atau berkembang tidak seperti teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian ada kompetisi, mungkin ada persaingan antara teman yang satu atau dengan kelas yang satu atau dengan ini yang menjadi sumber masalah dalam penelitian. Dan teman-teman bisa memilih salah satu, salah dua, atau bahkan semuanya dalam sebuah latar belakang masalah. Jadi setelah menentukan sumber masalah, teman-teman membuatnya dalam latar belakang masalah. Itu terdapat di bab 1. Kalau kemarin teman-teman membuat peta konsep tugasnya, nah ketemu. Nanti di situ ada latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, sumber masalah letaknya di latar belakang masalah. Ya, lanjut. Nah, ini masuk. Nah, setelah menemukan sumber masalah yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman menyusun latar belakang masalah atau background. Latar belakang masalah adalah segala informasi yang diperlukan untuk memahami perumusan masalah. Oke, ini ya, saya ulangi. Latar belakang masalah adalah informasi yang digunakan sebelum teman-teman menyusun perumusan masalah. Karena dia mau gabung, jadi saya akan lagi. Nah, jadi ketika teman-teman sudah dapat masalah, sudah memperoleh masalah, baik tadi ada poin 1 dari kenyataan dengan pengalaman ibu berbeda, perencanaan dengan kenyataan berbeda, atau ada pengaduan, ibu teman-teman menyusunnya dalam sebuah perumusan masalah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Silahkan. Oke, yang baru bergabung, selamat datang. Hari ini kita akan membahas tentang perumusan masalah. Rulesnya mohon dimatikan mic-nya terlebih dahulu agar suaranya tidak berbenturan di sini. Oke, saya turunkan ke rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik adalah yang pertama harus visible, dapat dilakukan. Teman-teman, mohon ini diperhatikan tempat. Yang pertama adalah dapat dilakukan atau visible. Jadi kita percuma buat penelitian yang bagus, ya. Contoh sekarang, teman-teman. Saya contohkan, mungkin teman-teman buat konsep konten bagus. Jadi parenting menghadapi virus corona, misalnya seperti itu. Dalam kondisi sekarang, pemerintah menyarankan untuk menghindari tatap muka, ketemu orang, berinteraksi dengan orang secara langsung. Nah, padahal penelitian yang akan teman-teman lakukan adalah itu melibatkan interaksi. Dalam kondisi seperti ini ya, tapi kalau dalam kondisi normal monggo. Itu berarti nggak visible, nggak bisa dilakukan. Karena itu bahkan mengancam nyawa teman-teman dan responden yang teman-teman lakukan penelitiannya, maksud saya. Jadi itu nggak visible dalam kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, masalah harus jelas. Jelasnya seperti apa? Dia dapat dilakukan. Yang kemudian yang kedua, yang jelasnya dapat dicari jawabannya.
Jadi menggunakan kata tanya. Bagaimana, apakah, adakah, mengapa, seberapa, itu harus jelas. Signifikan pastinya. Jadi signifikan, mengukur apa yang seharusnya diukur, signifikan. Jadi ketika teman bertanya bagaimana, jawabannya seperti apa. Kemudian jika pertanyaannya apakah ada, berarti ada atau tidak, itu signifikan. Kemudian masalah bersifat etis. Nah, dalam penelitian kita harus melakukan namanya ethical clearance. Ethical clearance itu adalah apa yang kita lakukan pas nggak dengan norma-norma sosial, berbenturan apa tidak dengan perilaku masyarakat sekitar. Kemudian penelitian yang kita lakukan itu ada konflik of interest enggak, jadi ada kepentingan apa enggak ketika kita melakukan itu akan mendapatkan penolakan apa tidak, itu harus kita pikirkan jauh-jauh hari teman-teman. Contoh yang sederhana yang paling sering dilakukan teman-teman, idenya bagus tapi kadang-kadang ketika dilakukan di lapangan itu enggak pas, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh yang paling sederhana, saya kemarin pernah dapat diskusi tentang penelitian bagaimana sebuah musik mempengaruhi bahasa anak. Nah, mungkin saya taruhkan musik dangdut lah. Nah, ini boleh penelitian dilakukan, tapi teman-teman harus berhati-hati ketika dalam sebuah komunitas warga itu musik dangdut atau musik yang lain itu diberlakukan secara umum dan itu hal yang biasa. Atau mungkin penelitian tentang aktivitas yang berbeda dengan masyarakat yang lain, itu harus dipikirkan jauh-jauh hari. Masalah bersifat etis apa enggak melakukan penelitian. Saya lanjutkan. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama adalah bentuk-bentuk perumusan masalah. Jadi nggak sembarangan teman-teman ketika menulis peta konsep kemarin di bab 1 itu ada kata tanya bagaimana, kemudian adakah, apakah, itu ada teorinya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Asosiatif ada 3, hubungan simetris, kasual, kemudian hubungan interaktif atau timbal balik. Saya akan bahas satu persatu. Nanti jika tidak paham atau belum mengerti silahkan langsung bertanya, tidak apa-apa. Kalau tadi pengantarnya, ini kita udah masuk ke materi intinya. Pertama adalah kita bahas tentang rumusan masalah deskriptif. Nah, deskriptif itu pertama yang paling mudah dipahami itu menggunakan kalimat tanya deskriptif. Apa? Bagaimana? Seberapa jauh? Seberapa besar? Seberapa tinggi? Seberapa banyak? Nah, saya contohkan ya, bagaimana kinerja kepala daerah? Seberapa tinggi antusiasme masyarakat? Seberapa besar manfaat perpustakaan keliling bagi masyarakat? Bagaimana implementasi program Sempoa di TKA? Ini contoh rumusan masalah deskriptif. Dan masalah deskriptif ini cenderung ke penelitian kualitatif. Karena jawabannya tidak bisa iya atau tidak. Tapi setelah bertanya teman-teman harus menjelaskan seberapa jauh dan bagaimana. Tergantung dari rumusan masalah. Contoh rumusan masalah deskriptif. Oke, sebelum saya lanjut, silakan dicontohkan teman-teman rumusan masalah deskriptif. Saya catat siapa yang ingin memberikan contoh. Ini ada banyak. Halo, silakan. Ya Pak, saya mau kasih contoh. Ini dengan Ima, oke, ini silakan ini contoh. Saya ketikkan di sini. Ya, seberapa jauh kemandirian anak-anak di TK Mutiara Hati di Pak itu Pak. Di TK Mutiara Hati Ponorogo.
Oke. Yang itu Pak, seberapa jauh kemandirian anak-anak usia 5 sampai 6. Oke, makasih Im. Bagus. Ya. Teman-teman udah mengerti. Teman-teman yang lain monggo silakan yang pengen usul. Silakan. Yuk, silakan. Ada yang lagi? Ada yang lain? Oke. Ya. Deskriptif atau masalah deskriptif, sumber masalah deskriptif ini yang paling sederhana menyusunnya. Pertanyaannya bagaimana, seberapa jauh. Tetapi ketika menjelaskan dalam sebuah format penulisan deskripsi, teman-teman harus merumuskan sangat-sangat detail sekali, mulai dari penggambarannya pakai grafik, kemudian teman-teman jawab per bab, per soal, per masalah dan sebagainya. Ini singkat atau simpel, cuman dalam penjawaban pertanyaan ini, perumusan masalah ini, teman-teman harus menjelaskan secara detail bagaimana, mungkin contoh punya IMA ini. Contoh punya IMA. Bagaimana kemandirian ini dapat mulai pertama, bagaimana orang tuanya, gurunya, anaknya sendiri. Jadi dari orang luar yang mempengaruhi kemandirian. Kemudian interaksi apa ketika mereka terstimulasi kemandirian, yang mungkin melakukan aktivitas bermain sendiri, kemudian memecahkan masalah sendiri dan lain sebagainya. Itu dijelaskan dalam sebuah laporan skripsi seperti itu. Jadi oke, teman-teman udah paham masalah deskriptif. Kemudian saya next ke pemuasan masalah komparatif. Ini agak lebih rumit, bukan rumit sih, kalau hemat saya lebih kompleks dalam pembuatan judulnya atau perumusan masalahnya, karena di sini teman-teman harus membandingkan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Dan teman-teman jangan lupa, ketika dalam menyusun perumusan masalah wajib ada tanda tanya. Oke ya, ini wajib karena perumusan masalah itu berupa kata tanya. Nah, tadi yang pertama kita rumusan masalah deskriptif. Sekarang kita rumusan masalah komparatif. Teman-teman belum bisa mendengarkan suara saya toh? Bisa enggak? Bisa Pak, bisa jelas sekali. Oke, jelas ya. Suaranya jelas sekali ya. Oke. Saya lanjutkan ke rumusan masalah komparatif. Nah, tolong diperhatikan. Saya fokus ke pertama dulu, perbandingan satu variabel dengan dua sampel. Ini agak lebih concern di sini ya teman-teman ya. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja pegawai, ini variabel 1, satu variabel kinerja pegawai, ini variabel 1, saya jelaskan, saya kulik ya, ini saya jelaskan. Ini variabel yang ke-1 dengan pegawai swasta di RSUD Normansland dan Weser. Dua sampel, ini sampel 1, saya jelaskan lagi, dan kota Weser, sampel 2. Oke. Bisa mencontohkan lagi nggak teman-teman tentang komparatif dengan satu variabel dan dua sampel? Ayo, monggo. Silakan usul. Ayo, monggo.
Saya tulis. Monggo, ini ada 26 orang yang pengen usul. Pas. Kan ya. Apakah terdapat perbedaan antara kemandirian anak? Ya, saya contohkan yang sama dengan Ima tadi. Antara kemandirian anak, ini teman-teman kalau membuat ini pasti kuantitatif. Kalau kuantitatif buatnya seperti ini, hampir seperti ini. Antara kemandirian anak anak itu variabel yang satu, apakah terdapat perbedaan antara kemandirian anak variabel satu apakah terdapat perbedaan antara kemandirian anak di TK yang di TK negeri, oh ya, ini sampel 1 di TK negeri dan TK swasta, misal begitu ya, TK swasta. Contoh ini. Sampel 1, sampel 2. Dan poin. Oke. Sorry, ini saya kasih sini. Jadi kinerja ini adalah variabelnya dan pegawai negeri ini adalah sampel 1 dan pegawai swasta itu sampel 2. Saya salah mendapatkan sampel 2. Tenang aja. Nah, ini adalah contoh sederhana perbandingan satu variabelnya itu kinerja dengan 2 sampel. Kalau di sini yang saya tawarkan kemandirian anak itu variabelnya, kemudian TK negeri dan TK swasta itu sampelnya. Jadi seperti itu untuk rumusan masalah komparatif. Intinya begini teman-teman, kalau komparatif itu ada yang dibandingkan. Jadi teman-teman membandingkan antara metode 1, mungkin metode bercerita di TK 1 dan TK 2. Harus ada perbandingannya. Kemudian contoh yang kedua adalah 2 variabel dengan 2 sampel. Apakah ada perbedaan kepuasan dan ketidakpuasan? Perbedaan kepuasan. Ini agak susah juga. Variabel 2-nya, kemudian sampel 1, kemudian kantor pajak pusat dan kantor pajak daerah, sampel 2. Seperti itu. Jadi ketika kalian membuat peta konsep kemarin, coba kembali ke perumusan masalahnya. Itu tugas pertama nanti. Perumusan masalah itu termasuk deskriptif atau komparatif. Oke. Coba dilihat teman-teman di tugasnya kemarin. Itu masuk rumusan masalah apa sih? Monggo silahkan. Di feedback, di respon. Ayo silahkan. Apa yang mau usul lagi?
Yuk, monggo. Ada yang pengen muncul lagi? Ya, ini teman-teman banyak. Ini ada yang Ponorogo Kota. Ini jangan-jangan orang pemerintahan ini Ponorogo Kota ini. Ayo, ada Mbak Anis, ada anonim siapa nih? Ada Ayu Mardevia, jadi ada Faika, Fikatni, Kristiani, ada Mas Silva, ada Miftah. Monggo. Kira-kira yang sudah kalian buat kemarin, tugasnya nggak saya tambahin lagi, cuman saya pengen mengaitkan aja tugas kemarin itu dengan materi hari ini. Perumusan masalahnya kira-kira masuk apa? Perumusan masalah komparatif atau deskriptif? Ada yang bisa ngasih contoh nggak, teman-teman? Monggo. Ayo, siapa yang? Ini dengan? Halo. Nggih, silahkan. Dengan? Ima, Pak. Oke, Ima, ya sip. Soalnya Ima udah nyala belum? Oke, udah nyala. Perumusan masalah kemarin apa, In? Yang sudah kalian buat kemarin? Kalau punya saya kemarin itu deskriptif. Deskriptif. Kenapa kok deskriptif? Karena itu apa? Yang contohnya yang saya sebutkan tadi tentang kemandirian anak. Jadi perumusan masalahnya bagaimana? perumusan masalahnya. Oh, isinya loh, Pak. Oh iya, isinya. Isinya saya kemarin nggak lihat terlalu jauh, tapi kan Oke, siap. Berarti dia judulnya tentang kemandirian anak ya? Ya. Oke, kemudian dia secara kualitatif dia dirumuskan secara deskriptif. Teman-teman, berarti pertanyaan seberapa jauh bagaimana dia masuk ke masalah deskriptif itu pasti di penelitian kualitatif. Jadi teman-teman bisa menebak judul skripsi itu kualitatif atau kuantitatif berdasarkan rumusan masalahnya. Oke ya? Maaf, Pak. Silakan. Ini ada gini, saya kemarin memang tidak mengupas semuanya di rumusan masalah karena saya juga kemarin belum terlalu banyak membaca rumusan masalah. Iya. Karena baru satu kali, gimana Bu? Nah, di sini di bab saya menemukan di bab 3 ada metode penelitian. Nah, di sini ada variabel penelitian, kemudian populasi sampel, dan tugas dan sampling. Nah, di situ mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sini peneliti menggunakan komparatif, kuantitatif. Iya pasti. Kalau ada sampling populasi itu pasti kuantitatif. Bagus Bu, ya, bagus. Teman-teman sudah bisa mengidentifikasi kuali dan kuanti, itu kemajuan yang bagus. Jadi kalau sudah bisa mengidentifikasi kuali dan kuanti, berarti teman-teman sudah memahami materi ini dari awal, bahwa kuali itu seperti ini, kuanti itu seperti ini dari bedah skripsi kemarin. Oke, tujuan saya emang seperti itu, tujuan pembelajaran saya emang seperti itu. Dan dari perumusan masalah, kalau tadi Bu Asrifah memberikan contoh dari bab 3 ya, metode penelitian, udah bisa menentukan kuali kuanti. Sebenarnya di bab 1 itu sudah bisa menentukan kuali kuanti. Nah, bahkan kalau sudah terbiasa dari judul pun teman-teman sudah tahu judul itu kuali atau kuanti. Nah, itu maksud saya teman-teman. Nah, berarti dalam perumusan masalah komparatif ini pasti ada masalah yang dibandingkan. Saya beri contoh lagi. Adakah perbedaan pengaruh? Ini yang pakai HP saya zoom ya, maaf. Saya soalnya sambil ngetik. Yang pakai HP saya zoom. Adakah perbedaan pengaruh antara siswa yang diajar menggunakan metode dongeng dan siswa yang diajar menggunakan metode penghafal dalam penguasaan bahasa? Jadi menggunakan metode mendongeng, tapi satu variabel, hanya metode saja variabelnya teman-teman. Tapi sampelnya 2. Jadi anak yang diajarkan dengan metode mendongeng dan anak yang diajarkan dengan menggunakan metode menghafal. Wah, ini agak rumit juga. Kalau dalam kuantitatif
saya akan banyak berdiskusi tentang rumusan masalahnya terlebih dahulu, karena ini yang menentukan benar atau tidaknya nanti penulisan skripsi yang teman-teman lakukan. Oke. Komparatif, saya contohkan ya, contohkan lagi. Saya ambil judul coba contoh. Pak, mohon maaf. Iya, silakan. Tadi dari judul kita bisa menentukan bahwa itu kuanti atau kuan. Betul. Itu dilihat dari apa, Pak? Oke. Judulnya seperti apa? Ya, ini sebenarnya kalau Ibu udah mengikuti materi saya nanti akan bisa membedakan, tapi pengen tahu awal, oke. Ibu punya judul nggak? Contoh satu judul aja. Enggak, ini kan menyelesaikan peran ibu dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak toddler itu. Nah, itu udah jadi skripsi atau punyanya Ibu? Ini punya saya. Oke, berarti Ibu masih idenya Ibu ya. Kemarin ingat nggak judul skripsinya yang dilihat di perpus? Oh, ini maksudnya ini punya saya yang di perpus. Oh, yang di perpus itu? Iya. Oke, peran orang tua. Peran ibu. Dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak usia toddler. Oke. Nah, itu dari judul bisa kuanti, Bu. Karena nanti perannya bisa dilihat dari segi apa saja. Mungkin dari angket bisa, dari observasi bisa. Tapi kalau contoh implementasi, kemudian ada upaya peningkatan dan lain sebagainya, itu biasanya kualitatif. Tapi teman-teman kalau analisis judul itu teman-teman saya sarankan juga melihat rumusan masalahnya juga. Contoh punyanya Bu Aslifa itu peran ibu ya dalam pengasuhan toddler, pengembangan bahasa toddler itu bisa kuali bisa kuanti, Bu. Itu bisa kuali bisa kuanti. Kenapa? Ketika perumusan masalahnya berbicara bagaimana, nah ya kan, perumusan bagaimana berarti dia kuali. Tapi kalau perumusan masalahnya itu adakah pengaruh peran orang tua dalam pengembangan bahasa, itu kuanti, karena yang menulis skripsi pengen melihat ada atau tidak pengaruh, itu kuanti. Tapi kalau bagaimana itu kualitatif. Itu yang saya lakukan di judul itu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman melihat skripsi itu selain judulnya juga di perumusan masalahnya. Itu Bu Aslifa, bagaimana? Oke ya, saya lanjut. Ini contoh lagi teman-teman sebelum saya lanjut. Ini adakah perbedaan ketepatan waktu kerja antara guru negeri dengan guru honorer? Wah, ini sangat sensitif sekali ya di TKA misal ya, sangat sensitif sekali. Variabelnya adalah ketepatan waktu. Satu variabel. Saya akan minggu depan akan saya jelaskan apa itu variabel ya. Saya pelan-pelan ini saya sambil jalan aja. Ketepatan kerja itu adalah variabel. Ini mungkin saya jadikan satu ya. Variabel. Sebenarnya variabelnya ketepatan waktu. Karena yang bisa diukur itu ketepatan. Antara guru negeri dengan guru honorer. Maaf ini ya. Sampel 1. Banyak begini pasti, tapi nggak apa, saya pelan-pelan. Oke, teman-teman, ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak? Adakah perbedaan ketepatan kerja antara guru negeri dengan guru honorer? Nah, ini saya sampaikan. Ketepatan kerja itu variabelnya yang dibandingkan apa? Yang dikomparatifkan apa, teman-teman? Guru honorer dan guru negeri. Ada yang bisa ngasih contoh lagi enggak? Saya kasih contoh lagi. Halo.
Halo, silakan. Kalau kayak gini masuk nggak Pak? Oke, silakan. Saya ketik ya. Adakah perbedaan Mm-mm. pengaruh antara siswa Mm-mm. yang diajar dengan satu guru Yang diajar dengan satu guru dengan siswa yang diajar dengan dua guru dengan siswa yang diajar dengan dua guru di di playgroup. Oke. Nah, ini sudah benar teman-teman. Ini sampel 1. Saya kulik ya, sampel 1 dengan siswa dengan dua guru. Ini sampel 2. Oke. Tapi variabelnya belum muncul. Contoh. variabel itu contohnya gimana Pak? Apa tempatnya gitu? Bisa motivasi, kemudian kemandirian, hasil belajar. Oh berarti ini ya, ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan satu guru dengan siswa yang diajar dengan dua guru. Wah, sangat pintar sekali, cepat nangkap. Oke, ya inilah contoh langsung, bagus. Adakah perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan satu guru? Oke, udah bisa skripsi ini, udah lolos. Ada teman yang lain, silahkan. Iya Pak. Oke, bagus. Ada yang lain, monggo. Iya Pak, saya. Oke. Ini dengan Mbak siapa ini? Ima. Oke, Pak Im. Adakah perbedaan minat belajar? Oke, minat belajar siswa TKA dan TKB di TK Negeri Pembina. Oke, bagus sekali teman-teman, dapat menangkap. Nah, belajar ini adalah variabelnya. TKA ini variabel sampel 1 dan TKB ini adalah sampel 2. Bagus. Kalau teman-teman pengen tahu judul penelitian saya tentang disertasi itu, saya kuantitatif, jadi satu sampel dengan dua variabel. Dua variabel dan dua sampel. Seperti ini. Pengaruh metode gamifikasi dan gaya kognitif terhadap kemampuan membaca permulaan anak. Ya, ini disertasi saya teman-teman ya. Ini variabel 1, ini variabel 2, dan teman-teman anak usia 6 tahun. Sampel 1. Ini punya saya. Ini yang saya ajukan di pembimbing saya tentang metode gamifikasi. Teman-teman, ada yang lain yang pengen ngasih silakan. Ini saya sangat terbuka dengan diskusi. Ada yang lagi? Saya lanjutkan. Kalau memang sudah oke, sudah paham, teman-teman udah ngasih contoh banyak ini. Kalau yang komparatif kan insya Allah lebih mudah ini yang komparatif ya. Oke, cukup, saya lanjutkan ya. Di perumusan masalah yang ketiga, kayaknya agak rumit sedikit. Rumusan masalah asosiatif yang simetris, yaitu adalah sebuah hubungan yang terjadi antara dua buah variabel atau lebih, yang mana variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lain. Contoh, rumusan masalah asosiatif dengan hubungan simetris. Saya ulangi, hubungan simetris adalah hubungan yang terjadi antara dua buah variabel atau lebih, yang mana variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lain.
Ini contoh ya. Adakah hubungan antara tanaman yang disiram setiap hari dengan tanaman yang tidak disiram setiap hari? Jadi antara yang disiram dengan tidak disiram itu nggak ada hubungannya. Tetapi teman-teman pengen mencari tahu tanaman itu, variabel tanaman, nggak sih? Mereka tumbuh nggak sih? Adakah perbedaan pengaruh nggak sih ketika disiram? Kok pengaruh? Adakah hubungan nggak sih? Kalau asosiatif itu hubungan. Jadi yang paling mudah membedakan itu adalah kalau komparatif itu membandingkan, itu pasti kata kuncinya itu ada perbedaan pengaruh. Kalau asosiatif itu apakah ada hubungan? Ini kuantitatif lagi teman-teman. Jadi kalau dalam skripsi teman-teman tahu judul plus rumusan masalahnya. Contoh, rumusan masalah yang asosiatif pasti kata kuncinya adakah hubungan. Adakah hubungan? Adakah hubungan? Saya katakan ya, antara siswa yang diajar menggunakan metode mendongeng dan metode apa itu kayak mungkin metode menghafal misal seperti ini. Jadi teman-teman pengen tahu hubungannya siswa yang diajar dengan menggunakan metode mendongeng dan siswa yang diajar dengan menggunakan metode menghafal, itu adalah asosiatif. Saya kira saya tidak akan terlalu banyak menggunakan rumusan masalah asosiatif yang lain. Karena apa? Karena memang di pendidikan anak usia dini yang selama senyampang pengalaman saya ketika membimbing skripsi dan memberikan materi, teman-teman paling banyak menggunakan itu adalah penelitian yang menggunakan rumusan masalah deskriptif ya. Kemudian yang kedua, ranking kedua itu adalah menggunakan masalah komparatif. Dan saya sangat jarang sekali menemui teman-teman yang menggunakan rumusan masalah asosiatif. Ya, yang pertama mungkin karena lebih susah dipahami juga mungkin yang lebih susah dipahami, atau yang kedua membuat penyimpulannya juga susah. Itu tergantung ke pemahaman teman-teman. Yang terpenting dari materi ini apa sih sebenarnya tujuan saya? Teman-teman paham salah satu saja membuat perumusan masalah. Itu tujuan pembelajaran saya sebenarnya. Kalau teman-teman paham pembuatan perumusan masalah secara deskriptif, lakukan itu. Kalau teman-teman paham perumusan masalah secara komparatif, lakukan itu. Kalau teman-teman paham perumusan masalah asosiatif, lakukan itu. Yang terpenting teman-teman paham dan dilakukan. Jadi nggak perlu pusing, aduh ini komparatif atau apa. Yang digunakan cuma satu teman-teman dalam skripsi itu. Yang digunakan cuma satu, kecuali mix method ya, tapi jarang sekali juga teman-teman menggunakan mix method atau penelitian campuran dalam skripsi. Disimpan saja untuk tesisnya nanti. Itu sih mungkin materi yang saya sampaikan. Variabel akan saya bahas minggu depan. Saya sudah ngomong dari awal tadi. Jadi hari ini kita belajar, kita menentukan masalah penelitian, kemudian kita belajar rumusan masalah. Yang pertama itu deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Oke, ini nanti slide-nya akan saya tampilkan di Google Classroom. Insya Allah feedbacknya nanti di Google Classroom saya nggak nambahin tugas, saya sudah janji ke teman-teman nggak nambahin tugas, tapi saya akan memberikan feedback judul skripsi yang sudah ada di peta konsepnya teman-teman itu, yang sudah dikaitkan dengan perumusan masalah yang penting itu perumusan masalahnya masuk apa. Tadi kalau sudah menjawab Bu Asifah, Mbak Ima sudah dijelaskan di sini. Tapi teman-teman yang lain saya pengen tahu, mungkin nanti saya buatkan kolomnya di pertemuan 4 mungkin ya. Nanti teman-teman ngasih feedback di situ. Perumusan masalahnya apa ditulis, dan itu jenis perumusan masalah apa, deskriptif, komparatif, atau asosiatif.
itu tujuan pembelajaran di pertemuan pagi hari ini. Monggo ada feedback, silahkan. Pak, mau tanya Pak. Silahkan. Ini Vinda. Ya. Oke, silahkan Mbak Vinda. Yang tadi tentang hubungan-hubungan itu masuknya ke apa Pak, yang deskriptif yang tadi itu loh? Yang ini tak? Ya, kayak adakah hubungan itu? Oke. Adakah hubungan itu masuk di perumusan masalah asosiatif Mbak Vinda. Jadi tidak masuk deskriptif, dia asosiatif. Berarti kayak hubungan intensitas, kayak mencari jawaban ada enggaknya. Betul sekali. Kalau di hubungan pertama boleh mencari intensitas, sering atau tidak, monggo. Yang kedua mencari apakah terdapat hubungannya, misal antara pola asuh orang tua terhadap kemandirian belajar anak, itu ada hubungannya apa tidak, itu bisa dirumuskan secara asosiatif seperti itu. Berarti kayak yang dijelaskan Bu Asrifah tadi, kalau ada sampel sama apanya tadi itu, oke, bagus. Maksudnya tadi besok berumusan masalah asosiatif. Nah, benar sekali. Ya, begitu Mbak. Pak, Oke. Teman-teman yang lain sebelum saya tutup, monggo. Iya Pak, mohon maaf tadi ada di masalah pendidikan tadi kan ada masalah yang harus yang fisikal tadi Pak. Artinya kan kita di masalah yang pandemi seperti ini kita pasti tadi solusinya belum disampaikan ya Pak tadinya ini. Masalah harus fisikal. Tadi solusinya kita belum mendapatkan solusinya. Nanti Oke. Orang disampaikan Mas Tommy dan kita kualitatif, artinya kita bisa mencari informasi tanpa kita harus datang ke tempatnya dulu yang pernah disampaikan Mas Tommy ya. Oke Bu, terima kasih. Nah ini yang jadi problema saya juga ketika saya menulis disertasi ya, saya ceritakan juga. Saya harus ketemu banyak orang. Alhamdulillah saya sudah melakukan penelitian jauh-jauh hari, sudah selesai sebenarnya. Tapi masalahnya yang belum melakukan penelitian seperti apa? Nah, dalam kondisi seperti ini saja, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan untuk merubah, Bu. merubah judul tugas akhir yang tanpa ada interaksi. Jadi dalam kondisi sekarang, perumusan masalah saya itu sebenarnya nggak visible, nggak bisa dilakukan. Solusinya apa? Dalam konteks seperti ini, dalam konteks sekarang, saya berdoa ini sudah selesai, Bu. Segera selesai. Dalam konteks sekarang, yang dilakukan adalah merubah, Bu. Jadi, segala penelitian yang melibatkan interaksi dengan manusia itu dirubah dengan penelitian yang tidak menimbulkan interaksi. Contoh, memberikan angket. Nah, itu pakai Google Form kan bisa, pakai aplikasi HP kan bisa. Boleh dilakukan, teman-teman. Kalau saya kemarin tidak bisa karena saya harus ke TK, saya harus ke kelas, saya harus masuk ruangan, saya harus tahu aktivitas di kelas. Ya, tapi mohon maaf Pak, kalau angket itu kan hanya terbatas terus ada, kita tidak bisa menjangkau orang-orang yang mereka awam sekali dengan hal seperti itu. Nah, itu akan bias tuh, benar sekali. Kita harus menentukan. Makanya dalam kuantitatif itu kan penelitian setting ya Bu ya, bukan natural setting ya. Penelitian setting itu penelitian yang Ibu buat. Jadi dikelompokkan. Jadi sampelnya itu Ibu yang benar-benar paham dikasih itu. Beda kalau kualitatif. Kualitatif semuanya dikasih. Kalau yang kuan itu Ibu benar-benar contoh saya ngasih angket tentang motivasi kerja. Mohon maaf sekali, tidak akan ngasih teman-teman yang bekerja yang tidak mengharuskan banyak motivasi. Contoh, saya nggak akan ngasih teman-teman angket, saya tidak akan mengasih angket ke teman-teman yang profesinya petani misal. Ya nggak mungkin kan, karena motivasi petani dengan teman-teman bekerja di kantor dengan ibu-ibu pasti berbeda. Saya nggak akan ngasih angket ke petani karena mereka juga pastinya opo, saya nggak motivasi. Yang penting kalau aku sawai seperti ini, tak semprot, parine ora turu dan sebagainya, itu aja. Jadi
Kalau penelitian kuantitatif itu penelitian setting, dia maaf kalau profesor saya bilang dia penelitiannya dibuat-buat itu. Yang kuantitatif itu kita setting, ya istilahnya semuanya mulai dari sampel. Makanya kalau nanti saya sudah masuk ya ada materi yang namanya menentukan sampel Bu Aslifa ya. Menentukan sampling. Itu ada yang namanya snowball sampling, ada purposive sampling. Apa itu snowball? Itu berarti memilih. Jadi seperti salju turun itu. Jadi dipilih berdasarkan jumlah orang terbanyak, kemudian dikerucutkan. Nanti saya akan jelaskan di pemilihan sampling. Tenang Bu, pelan-pelan dulu. Tapi yang jelas visible itu ketika menentukan sampling kita harus menentukan sendiri kalau dalam penelitian kuantitatif seperti itu. Bagaimana? Ya baik, mungkin nanti kita sambil berjalan nanti mungkin. Nggih. Jadi nanti kalau sudah masuk di skripsi, ibu-ibu akan tahu bagaimana cara menentukan sampling dan lain sebagainya. Tapi kalau di kualitatif, ibu-ibu tidak ada sampling. Semuanya adalah fokus masalah dan semuanya bisa masuk sampel penelitian. Itu bedanya teman-teman. Jadi contoh ya, kalau saya menentukan tadi, saya contohkan judulnya siapa ini? 5 tadi mungkin ya. Minat belajar ya, siswa TKA dan TKB. Sampelnya ya TKA dan TKB saja teman-teman untuk yang kuantitatif. Teman-teman tidak bisa menggunakan sampel di TKC atau di kelas C atau di kelas D. Tidak bisa. Beda penelitian kualitatif. Kalau misal implementasi sempoa terhadap minat belajar, itu teman-teman mencari sampelnya di semua kelas karena yang dicari adalah minat belajar siswa di TK tertentu. Kalau kuantitatif itu tidak bisa karena teman-teman harus sudah jauh-jauh menentukan sampel yang akan dilakukan penelitian di dalamnya. Seperti itu. Rumit sekali sepertinya Pak. Apa? Sepertinya rumit sekali. Iya benar sekali ya. Kalau makanya saya bilang kalau ibu teman-teman tujuan belajarnya hari ini adalah kalau ibu-ibu sudah paham, teman-teman sudah paham salah satu saja itu nanti setelah ini mungkin saya kasih feedback di Google Classroom itu digeluti. Itu digeluti. Jadi kalau memang tiga-tiganya itu ibu paham, monggo dipilih salah satu. Tapi kalau hemat saya tidak perlu semuanya dipahami secara mendetail, enggak. Di sini saya pengennya praktisnya saja. Kalau sudah paham satu ya itu dilakukan dan itu yang dipilih. Monggo silakan. Mungkin kalau yang disebutkan tadi kan agak mudah, jadi kita tidak mencari perbandingan seperti komparatif dan itu lebih mudah, jadi kita nggak mikirnya itu kita nggak berbelit gitu. Iya. Saya nggak muluk-muluk. Saya nggak muluk-muluk. Monggo kalau pilih kualitatif, pilih kuantitatif, ini banyak yang komplain. Saya bilang dulu di awal metopen itu kurang sebenarnya 3 SKS, tapi oke, nggak apa-apa. Saya belajar metopen memang belum lulus sampai sekarang. Saya belum lulus sampai sekarang belajar metopen. Saya sarankan teman-teman untuk belajar metopen itu materinya jangan terlalu banyak-banyak. Pilih salah satu yang teman-teman paham, silahkan geluti. Kalau sekarang pahamnya komparatif, misal ya, silahkan digeluti komparatif. Kalau pahamnya yang deskriptif, silahkan pahami yang deskriptif. Nanti ketika mulai skripsi, lakukan yang deskriptif juga. Cepat lulusnya nanti, karena kalian paham. Pertanyaan saya ketika ujian atau proposal skripsi itu nggak jauh-jauh. Ini perumusan masalahnya apa? Komparatif, deskriptif, atau asosiatif. Kemudian, apakah kalian paham bagaimana cara menelitinya nanti? Pertanyaan saya mendasar sekali, nggak sampai ini simetris, enggak. Saya memilih yang teman-teman pahami saja. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi?
Kalau yang tentang meningkatkan kemampuan berhitung seperti itu termasuk apa? Oke, bagus. Saya belum membahas sekali tentang PTK ya teman-teman, penelitian tindakan kelas. Nah, yang ditanyakan Ponorogo Kota ini, Bu Nurul Istiana ini adalah penelitian PTK, penelitian tindakan kelas. Ciri-cirinya apa teman-teman? Di judul PTK itu pasti ada kata kunci dalam meningkatkan. Contoh ya, saya kasih contoh di tak ketik di sini ya. Upaya peningkatan kemampuan motorik halus menggunakan media, menggunakan aktivitas meruncing. Nah, contoh siapa ini? Bu Nurul Istiana yang bawah, saya contohkan bawah ya. Upaya meningkatkan kemampuan motorik halus. Saya stop sharing dulu. Yang di cutting, upaya meningkatkan kemampuan motorik halus menggunakan aktivitas meruncing. Nah, itu ciri khasnya dalam PTK itu adalah ada upaya peningkatan. Nah, kalau PTK ini, kalau teman-teman di PAUD Tumbuh Ponorogo mungkin yang skripsi PTK itu jumlahnya sekitar 70% ya. Banyak sekali skripsi PTK. Banyak sekali skripsi PTK di perpustakaan. Jadi teman-teman kalau saya bilang dalam sebuah permainan atau games ada easy, medium, hard. Kalau dalam skripsi itu yang paling easy, yang mudah dikerjakan itu memang PTK. Dalam konteks ini ya, dalam konteks di PG PAUD Tumbuh Ponorogo ya. Kenapa? Karena dari analisis saya, teman-teman yang mengerjakan dengan PTK itu banyak. Jadi itu yang mudah, berarti kan seperti itu. Coba lihat di perpustakaan. Kalau kalian lihat pasti upaya meningkatkan dengan media ini, aktivitas halus. Akhirnya pakai yang itu saja, monggo. Kalau pengen pakai yang itu silahkan. Boleh aja. Kalau silahkan, nggak apa-apa. Kalau prinsip saya itu dalam pembimbingan skripsi itu yang pertama kalian paham dan kalian bisa mengerjakan. Wis itu tok. Oke ya. Ada lain? Monggo, silakan bertanya lagi. Ya, silakan bertanya. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube untuk yang nggak bisa hadir hari ini. Ya, enggak pusing masih. KPTK itu apa termasuk deskriptif Pak? Ya Bu. Benar. KPTK termasuk deskriptif. Zain Fatoni, PTK itu termasuk deskriptif. Cuman dia bukan penelitian kualitatif saja, karena di PTK itu ibu-ibu mencari peningkatan di setiap siklus. Aisyah Normalina, Pak Muhib mau tanya, kalau kita penelitiannya kualitatif itu apa datanya harus di lapangan? Pasti Bu, penelitian kualitatif itu ada penelitian natural setting, sama dengan natural setting, penelitian yang tidak bisa direka-reka, jadi harus real datanya. Jadi apa yang ada di lapangan itu yang dilaporkan, itu penelitian kualitatif seperti itu. Jadi misal meneliti implementasi Sempoa ya berarti kurikulumnya, terus kemudian medianya, terus kemudian gurunya itu harus diteliti juga kalau kualitatif seperti itu. Monggo apalagi silahkan. Halo Kak. Oke, siapa ini Mbak Dinda, silahkan monggo. Berarti seumpamanya kalau ada anak yang pengen milihnya di kualitatif tapi mampunya di kuantitatif itu bisa diarahkan dosen. Iya pastinya. Kalau saya membimbing nanti akan saya tanya dulu fokus penelitian. Yang kedua adalah kalian pengen tahu jawaban seperti apa. Yang ketiga bisanya apa. Udah itu aja. Saya arahkan nanti. Bukan mau saya, kalau mau saya ya beda. Kan seumpamanya kayak pengennya di kuantitatif gitu Pak, tapi ternyata setelah dicoba atau ditanya-tanya gitu anaknya lebih
bisa di kualitatif itu nanti dosennya juga mengarahkan ke situ, nggak harus. Oh iya, ya bahkan ketika ujian proposal kemarin ada yang berbelok arah kan. Tapi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, boleh silahkan. Jadi saya tanya kemarin pengennya kualitatif tapi bisa nggak dilakukan di lapangan, ada konflik nggak di lapangan. Akhirnya dia memilih sendiri untuk merubah dari diskusi itu. Saya sebenarnya nggak memaksa. Waktunya juga bakal mundur toh Pak kalau gonta ganti. Pastinya Mbak, pastinya. Makanya di sini saya sarankan teman-teman sinau yang dipahami. Yang ada di Google Classroom itu materi-materinya monggo dipilih dan dipilah mana yang benar-benar teman-teman kuasai. Kalau di kuliah saya dulu sepertinya penelitian kuali dan kuanti itu masuk mata kuliah yang berbeda. Di 2 SKS kuantitatif, 2 SKS kualitatif. Tapi kalau di prodi PAUD kita dijadikan 1 di 3 SKS. Tapi itu nggak masalah, itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Yang terpenting teman-teman paham apa yang akan dilakukan. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Aku mungkin itu ya Pak, takutnya kalau di kuanti itu mungkin hitung-hitung gitu ya Pak. Kita bisa. Oke, betul. Kenapa? Pasti neraka pertamanya atau takut pertamanya itu adalah masalah hitung-hitungan gitu teman-teman. Padahal hitung-hitungan itu kalian ngitungnya pakai aplikasi, nggak ngitung sendiri. Di Excel langsung ada yang yang sekarang statistik itu ya Pak ya. Pakai aplikasi. Beda mungkin 5-6 tahun yang lalu. Kalau saya dulu pakai manual ngitungnya, pakai aplikasi Excel atau aplikasi tabulasi manual. Dulu ketika saya diajari statistik oleh dosen saya yang saya nggak memang dosen yang zaman benar-benar luar biasa, dia nggak pernah ngajar pakai LCD, pakai tulis. Jadi saya merumuskan dan mencari statistik itu harus minimal 10 lembar portfolio, itu semua angka semua. Mencari sampel, kemudian setelah itu menyimpulkan, semuanya harus ditulis. Ya keriting tangan, tapi ada sesuatu yang saya peroleh dari diskusi kita itu. Jadi insya Allah apapun yang dilaksanakan sekarang, kalau teman-teman menjalaninya dengan ikhlas, niatin belajar, itu insya Allah ada yang didapat. Saya yakin itu, dan saya buktikan ketika dulu ya saya ngeluh juga, ini enek laptop, enek kok ngopor anggo kiwae nulis di kertas folio berlembar-lembar lagi. Di sini dimarahin tok, disenani tok terus karena salah. Tapi setelah itu saya paham, oh iya, dulu dosen saya pernah bilang begini, saya belum tahu masa depan saya. Kowe besok lanjut S3 yo. Saya hanya aminin pada waktu itu. Saya aminkan, suwun prof. Saya kenal sekali almarhumah sudah meninggal. Dan saya kenang untuk doa beliau. Ternyata itu sebuah doa. Jadi apa yang dikatakan beliau itu ternyata sebuah doa. Dan saya harapkan teman-teman juga begitu ketika kepada muridnya, ketika menerima ilmu dan sebagainya, dan ketika diniatin ibadah, insya Allah nanti kedepannya juga bakal berkah. Oke Bu, sekali lagi Pak Dina bilang ketika ujian proposal biasanya ada perpindahan haluan dari yang iya Bu, benar, sering tapi nggak banyak. Ya mungkin dari 10 mahasiswa 2-3 yang berubah. Itu berubahnya bukan karena kita paksa, tapi karena mungkin dia nggak yakin dengan apa yang dia lakukan. Terus kemudian dari judul, saya katakan ya Bu ya, judul penelitian PAUD, saya ketik dulu. Ini ya. Pak Muhib mau tanya. Silakan monggo. Kita kan penelitian kita kan kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu kita menyebar angket atau cuma lewat observasi saja? Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu. Saya belum ke bab 3 tentang instrumen data, tapi kalau Ibu sudah bertanya tentang masalah itu akan saya jawab singkat dulu aja. Kalau kualitatif, jenis instrumennya itu masuk dalam kategori instrumen. Kalau kualitatif, instrumennya saya contohkan pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi jarang sekali kalau kualitatif itu pakai angket Bu, pakai angket itu yang kuantitatif. Akan saya detailkan di pembuatan instrumen. Ini masih di awal, tapi oke lah. Kalau sudah sampai mikirnya sudah jauh ke sana akan saya jawab. Kalau kualitatif tidak memakai angket, tapi yang dipakai observasi dan dokumentasi. Saya contohkan itu, peningkatan kemampuan membaca Al-Quran dengan menggunakan media kartu bergambar pada anak usia dini. TK Islam Samilono Gentasan Kabupaten Semarang. Itu PTK teman-teman. Kenapa? Karena ada kalimat peningkatannya. Oke ya, itu PTK. Saya contohkan yang kualitatif. Oke, saya contohkan yang kualitatif. Nah, ini kualitatif. Nah, membangun pemahaman karakter kejujuran melalui pelan tradisional Jawa pada anak usia diberkati. Aduh lah. Pak, kalau kita pakai kuantitatif kan pakai hitung-hitungan. Sedang sampai sekarang kita makro statistik aja lo ngerti. Oke. Teman-teman sekarang statistik udah sampai materi apa ya kira-kira? Materi apa kok ketawa aja ini? Masih seperti kemarin, Iman jawab. Kalau di grup udah saya jawab ya Im ya, kemarin kalian udah bener, udah bener itu mencari rata-rata median min dan modus. Oke, Noke Mbak Noke. Statistik sekarang ada aplikasinya, jadi nggak perlu bingung. Oke, bener nggak perlu bingung. Yang bikin bingung itu tabulasi data, jadi memasukkan data ke dalam aplikasi. Nah, saya sarankan gitu, oke. Teman-teman kalau pengen pakai statistik, mulai sekarang lihat YouTube. Misal contoh menguji pengaruh, itu biasanya pakai uji T. Bisa contohkan ya, ini kalau saya praktis belajarnya aja. Kalau saya biasanya belajarnya kalau lupa itu di YouTube pakai tutorial. Misal uji T dengan SPSS. Ketik ini saya ketik di sini ya. Uji T dengan SPSS. Silahkan dicari di YouTube. Nah, berarti mas, data kita emang tutorial bagus sekali. Jadi dalam konteks sekarang yang paling bisa dilakukan itu yang jenengan laksanakan. Maksud saya apa? Ibaratnya kita pergi, misal taruhlah kita mau pergi ke Surabaya ya. Kita bisa pakai motor, kita bisa pakai bis, kita bisa pakai mobil, kita bisa pakai kereta, apapun. Yang terpenting bisa jalan. Maksudnya apa? Jika teman-teman belajar sekarang nyamannya pakai YouTube, saya ibaratnya pakai mobil, ya silahkan pakai mobil ke Surabayanya. Kalau nyamannya pakai kereta, monggo pakai kereta. Jadi asumsi saya yang paling mudah dan bisa dilaksanakan sekarang adalah mungkin belajar pakai YouTube tutorial dan mungkin ya diskusi seperti sekarang ini. Kalau YouTube kan kita jarang pakai ada feedback dari yang buat ya. Tapi kalau video call seperti ini mungkin bisa langsung dikasih feedback seperti itu. Ya ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi kalau belajar dari rumah saya sarankan pakai YouTube. Monggo. Saya belajar apapun juga pakai YouTube kok sekarang. Seperti itu. Nggak usah takut lah dengan statistik. Uang dari 14 pertemuan itu yang dipakai itu paling di pertemuan 5 dan pertemuan 6 mungkin. Misal seperti itu di pertemuan kita menguji pengaruh. Monggo, ada lagi? Sudah Pak? Oke, makasih banyak. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di perkuliahan ini. Oke, kalau PTK apa
pakai saja enggak Bu, PT kan nggak pakai aplikasi statistik, cuman dia memakai memakai biasanya rata-rata saja, rata-rata min median modus, itu aja. Tidak menguji pengaruh. Oke, untuk teman-teman ya, kayaknya udah jam 6:30, teman-teman udah pada lelah gitu, pengen sarapan dulu, pengen masak. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu minggu depan. Setelah ini akan saya upload di YouTube dan silakan dipantau di Google Classroom-nya. Dan insya Allah nggak ada tugas tambahan lagi, tapi kecuali yang saya sampaikan, teman-teman melaporkan jenis rumusan masalah apa untuk menguji apakah teman-teman memahami perkuliahan pada waktu subuh ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.